Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyuni Safitri. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan nomor NIM 642000132. Saya dari kelas 646B26. Pada kali ini saya akan mempresentasikan untuk proyek kedua, yaitu sebagai nilai pengganti UAS untuk mata kuliah metode kuantitatif dengan dosen pengampunya, yaitu Bapak Ahmad Syahlani SSI. Dan video ini berisikan bagaimana cara mengolah data menggunakan SPSS versi 27 untuk menguji analisis regresi dan korelasi berganda. Sebelumnya di proyek yang pertama ini saya sudah menyebarkan 34 kuesioner, mohon maaf, saya sudah menyebarkan kuesioner di mana ada 34 responden maksud saya, dengan 5 skala Likert dengan judulnya yaitu pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di wilayah Selipi Jakarta Barat. Di mana dari kuesioner tersebut untuk motivasi kerja ini adalah X1-nya dan disiplin kerja adalah X2-nya dan kinerja karyawan adalah Y. Kemudian dari data tersebut, kuesionernya ini, kalian tarik datanya yaitu menggunakan file Excel. Jadi untuk menguji analisis regresi dan korelasi berganda, data yang akan diolah dipastikan semuanya haruslah valid. Dan jika ditemukan ada data yang tidak valid, maka untuk kuesioner pertanyaan tersebut harus kita hapus atau delete dari kolom Excel-nya, agar nanti semua total X1, X2, dan Y-nya itu valid semua. Jadi pada saat kalian membuat kuesioner ini kan datanya ditarik menggunakan file Excel. Jika memang ada salah satu pertanyaan X1, X2, atau Y ada yang tidak valid, maka, untuk pertanyaan yang tadi tidak valid itu bisa dihapus kolomnya agar nanti total X1, X2, dan Y itu datanya valid semua. Untuk, kita uji analisis regresi linear bergandanya, kita tampilkan untuk kolom SPSS-nya. Sebelumnya itu kita buat teman-teman terlebih dahulu untuk variable view-nya. Untuk kolom name-nya ini saya beri nama X1, X2, dan Y. Kemudian untuk type-nya ini kita pilih numerik karena kita hitung berdasarkan angka. Lalu untuk width ini saya pilih 8, desimalnya ini saya nolkan karena saya menghitung data tidak ada angka koma di belakangnya. Label ini saya beri nama yaitu untuk motivasi kerja sebagai X1, untuk disiplin kerja sebagai X2, dan kinerja karyawannya sebagai Y. Untuk values, missing, dan kolom ini saya tidak apa-apakan. Lalu untuk lainnya ini saya pilih rata tengah. Sebelumnya kan ada pilihan rata tengah, rata kanan, dan rata kiri. Agar lebih rapi, saya memilih rata tengah atau center. Kemudian untuk measure ini saya pilih scale karena kita hitung datanya yaitu angka. Untuk kolom row ini saya pilih input. Ini adalah versi 27, jika memang ada SPSS versi 20 ke bawah, tentunya untuk kolom row ini tidak ada. Kemudian dari variable view ini kita pindah ke data view. Ini ada total X1, total X2, dan Y yang tadi sudah didapatkan dari kuesioner yang ada di file Excel. Lalu untuk uji analisis regresi linear berganda, ini langkah-langkahnya sama seperti uji validitas. Jadi kita pilih, kolom, tulisan analyze seperti ini, kemudian pilih correlate, lalu bivariate. Nah, untuk motivasi kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan ini semuanya kita pindahkan ke kolom variabel. Kita pindahkan kolom variabel. Setelah itu untuk correlation coefficient-nya jangan lupa klik Pearson, kemudian test of significance-nya to tell, dan flag significant correlation ini dicentang. Kemudian kita klik OK. Nah, berikut adalah hasil dari perhitungan correlation-nya. Jika saya lihat untuk motivasi kerja, ini tandanya bertanda bintang, yaitu artinya adalah valid. Kemudian untuk sig to tell-nya atau signifikannya ini nilainya 0,001. Dan untuk disiplin kerjanya ini saya lihat juga datanya valid karena bertanda bintang juga dengan nilai 0,771 untuk percent correlation-nya dan nilai signifikannya adalah kurang dari 0,001. Dari hasil tersebut, data output-nya saya pindahkan ke kolom PPT, saya buat PPT-nya agar, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Baik, ini adalah analisis regresi dan korelasi berganda. Nah, itu adalah kita tampilkan ada hasil output-nya, yaitu untuk correlation. Diperoleh koefisien korelasi linear atau R adalah yang pertama motivasi kerja X1 dan kinerja karyawan Y sebesar 0,525 dengan nilai signifikan sebesar 0,001. Ini saya sudah beri tanda merah. Ini untuk motivasi kerja X1-nya.
yaitu dengan kinerja karyawan dengan nilainya adalah 0,525, lalu untuk nilai signifikannya adalah 0,001. Kemudian, ini ada disiplin kerja X2 dan kinerja karyawan atau Y sebesar 0,771 dengan nilai signifikan sebesar 0,001. Ini sudah saya beri tanda warna biru, yaitu untuk disiplin kerjanya ini yaitu 0,771 untuk percent correlation-nya dan signifikannya ini adalah kurang dari 0,001. Kemudian untuk uji korelasi antara X1 dan Y-nya. Nah, ini kita tampilkan untuk output correlation-nya, kita ada hipotesis. Nah, hipotesis ini ada 2 macam ya teman-teman. Yang pertama yaitu hipotesis kerja, yang juga disebut sebagai hipotesis alternatif atau HA disingkatnya, dan hipotesis nol atau HO disingkatnya, yaitu sebagai atau hipotesis nihil, yang juga disebut sebagai hipotesis statistik. Jadi hipotesis ini berfungsi sebagai kerangka kerja bagi peneliti, kemudian bisa memberikan arah kerja ini mau kemana, kemudian bisa mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian. Jadi pengujian ini, bertujuan untuk membuktikan apakah hipotesis ini bisa mungkin ada diterima atau ditolak, berpengaruh atau tidak berpengaruh. Jadi ini adalah sebagai tujuan, sebagai kerangka kerja bagi si peneliti. Lalu dari hipotesis tersebut itu ada HO, yaitu tadi hipotesis nihil, tidak ada hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Kemudian ada HA, ada hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Dari hipotesis tersebut kita ada dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan lebih dari sama dengan 0,05. Kemudian ada HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Bagaimana kalau misalnya nanti nilainya itu 0,05 nih, sama. Nah, maka kita pilih yang HO diterima dan HA ditolak karena, di sini ada tanda jika nilai signifikan lebih dari sama dengan, yaitu sama 0,05. Lalu dari dasar pengambilan keputusan tersebut kita ambil keputusannya. Nah, dari tabel correlation pada output SPSS diperoleh signifikan yaitu 0,001 di mana kurang dari 0,05. Maka keputusannya adalah HO ditolak dan HA diterima karena nilai signifikan kurang dari 0,05 yang sudah saya berikan tanda merah di samping kiri di gambarnya, yaitu yang ini. Lalu untuk kesimpulannya didapatkan ada hubungan yang signifikan secara parsial antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan dengan nilai R sama dengan 0,525 dapat menunjukkan bahwa adanya hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Ini sudah saya beri tanda biru. Jadi keputusannya untuk kesimpulannya dari keputusannya yaitu HO ditolak dan HA diterima karena nilai signya itu kurang dari 0,5 0,05 yang ini ya teman-teman. Dan kesimpulannya ada hubungan karena HO ditolak dan HA diterima, karena HA diterima maka ada hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Jadi itu untuk pengambilan keputusan dan kesimpulannya. Kemudian kita lanjut ke uji korelasi antara X2 dan Y. Tadi kan untuk X1-nya adalah motivasi kerja dan ini untuk X2-nya adalah disiplin kerja. Untuk hipotesisnya ini yang pertama untuk HO tidak ada hubungan antara disiplin kerja ya. Yang pertama tadi motivasi kerja ya teman-teman. Yang ini adalah karena X2 yaitu disiplin kerja. Jadi hubungannya antara disiplin kerja X2 dengan kinerja karyawan Y. Lalu untuk HA-nya ada hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan. Dasar pengambilan keputusannya masih sama. HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan lebih dari sama dengan 0,05 dan HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Maka keputusannya adalah dari tabel correlation pada output SPSS diperoleh signifikan yaitu 0,001 kurang dari 0,05. Maka keputusannya adalah HO ditolak dan HA diterima karena nilai signifikan kurang dari 0,05. Seperti tanda merah seperti, yang sudah saya berikan dan kemudian untuk kesimpulannya adalah, jadi ada hubungan ya teman-teman yang signifikan secara parsial antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan dengan nilai R 0,771 dapat menunjukkan adanya hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan. Dan seperti tanda biru yang sudah saya berikan tandanya. Jadi untuk motivasi kerja dan disiplin kerja ini sama-sama mempunyai hubungan dengan kinerja karyawan, itu kesimpulannya ya teman-teman. Lalu kemudian kita ke koefisien korelasi berganda, mohon maaf koefisien korelasi dan determinasi berganda. Ini kita kembali lagi ke SPSS ya teman-teman, untuk menguji koefisien korelasi dan determinasi berganda.
Kita pilih ya untuk menu-menunya yaitu kita pilih analyze, tadi kan correlate, bivariate. Nah sekarang karena untuk modul regresinya, kita pilih regression, kemudian lalu pilih yang linear. Nah, untuk di sini kan ada kolom dependen. Nah, dependennya ini kita pilih yang kinerja karyawan, yang Y-nya dipindahkan ke kolom dependen. Dan untuk kolom independennya ini kita pilih motivasi kerja dan disiplin kerja. Nah, setelah itu jangan langsung klik OK, kita pilih statistiknya terlebih dahulu. Nah, untuk regression koefisiennya ini pilih estimate, kemudian model fit-nya juga dicentang, dan satu lagi yaitu R-squared change-nya. Baru klik continue, lalu OK. Nah, dari data tersebut, yaitu untuk regression linear, ini ada tiga data, yaitu yang pertama model summary, kemudian ada ANOVA, dan koefisien. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, ini kita pindahkan ke PPT untuk penjelasan lebih lanjut, yaitu koefisien, korelasi, dan determinasi berganda. Kemudian dari data yang sudah diolah tadi, ini yang keluar adalah nilai output untuk koefisien korelasi dan determinasi bergandanya. Nah, ini untuk model summary-nya diperoleh koefisien korelasi linear berganda atau R sebesar 0,775. Ini ada tanda merah yang sudah saya buat sebelah sini, sebelah kiri. Kemudian untuk koefisien determinasi berganda atau R square sebesar 0,601 atau 60,1%, ini saya kalikan 100%, diberikan tanda biru yang sebelah kiri ya teman-teman, R square, yaitu 0,601. Kemudian ini ada nilai signifikan F change sama dengan 0,001 yang akan digunakan untuk uji koefisien korelasi dan determinasi berganda. Ini saya berikan tanda warna kuning. Lalu kita lanjut ke uji koefisien korelasi bergandanya. Kita ambil yang model summary-nya aja. Nah, ini ada keputusan hipotesis, sama seperti yang tadi. Maksudnya penjelasan hipotesisnya ya, tapi untuk keputusannya ini untuk hipotesisnya ini berbeda. Untuk HO tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dan disiplin kerja secara simultan bersama-sama dengan kinerja karyawan. HA ada hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dan disiplin kerja secara simultan bersama-sama dengan kinerja karyawan. Kalau yang tadi sebelumnya itu kan hanya satu aja ya, motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Kemudian disiplin kerja dengan kinerja karyawan. Tapi yang ini adalah dua-duanya yaitu motivasi kerja, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Kemudian dasar pengambilan keputusan. Untuk HO diterima dan HA ditolak jika nilai sig F change-nya lebih dari sama dengan 0,05 dan HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikan F change-nya itu kurang dari 0,05. Maka untuk keputusannya kita ambil yaitu karena nilai sig F change-nya ini sama dengan 0,001 atau kurang dari 0,05, maka keputusannya adalah HO ditolak dan HA diterima. Ini saya sudah beri tanda panah warna hijau untuk menunjukkan nilai sig F change-nya. Dan keputusannya yaitu HO ditolak dan HA diterima. Yang ini ya teman-teman. Maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dan disiplin kerja secara simultan bersama-sama dengan kinerja karyawan dengan nilai koefisien korelasi berganda sebesar 0,775. Yang ini yang saya beri tanda warna merah untuk nilai R. Kemudian kita lanjut ke uji koefisien determinasi berganda. Nah, masih di model summary, ini masih ada hipotesis. Nah, hipotesisnya ini ada HO tidak ada pengaruh antara motivasi kerja dan disiplin kerja secara simultan bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Kemudian ada HA, ada pengaruh antara motivasi kerja dan disiplin kerja secara simultan bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Kita ada dasar pengambilan keputusan juga, yaitu masih sama, HO diterima dan HA ditolak jika nilai sig F change-nya lebih dari sama dengan 0,05, kemudian untuk HO ditolak dan HA diterima jika nilai sig F change-nya kurang dari 0,05. Nah, keputusannya kita ambil yaitu karena nilai sig F change-nya ini sama dengan 0,001, maka kurang dari 0,05. Keputusannya adalah HO ditolak dan HA diterima yang sudah saya beri panah warna hijau. Nah, ini untuk kesimpulannya, terdapat pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja secara simultan bersama-sama terhadap kinerja karyawan yaitu 60,1% dikalikan 100%. Nah, ini adalah nilai R score-nya teman-teman yang sudah saya beri lingkaran warna merah.
Dikalikan 100% nilainya 60,1%. Dan ini ada sisanya sebesar 39,9%. Ini dari mana? Yaitu 100% dikurangi 60,1% sama dengan 39,9% adalah sisanya ini adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Selanjutnya kita ke persamaan regresi linear berganda. Nah, untuk persamaan regresi linear berganda kita ambil tabel koefisiennya. Nah, pada tabel koefisien tersebut diperoleh nilai A sama dengan 2,760. Ini didapatkan dari nilai konstan, yang ini 2,760 dari nilai B ini. Kemudian ada B1 sama dengan 0,121, ini dari kolom motivasi kerja, X1 nilainya dari sini 0,121, kemudian ada B2 sama dengan 0,765 diambil dari disiplin kerja X2 dengan nilainya yaitu 0,765. Kemudian sehingga persamaan regresi linear berganda antara motivasi kerja dan disiplin kerja dengan kinerja karyawan adalah rumusnya sebagai berikut ya teman-teman. Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Maka Y sama dengan 2,760 ditambah 0,121X1 ditambah 0,765X2. Nah, maka untuk koefisiennya untuk persamaan regresi linear berganda yang tadi sudah saya sebutkan Y sama dengan 2,760 ditambah 0,121X1 ditambah 0,765X2. Untuk analisisnya sebagai berikut, konstanta 2,760 menyatakan jika tidak ada motivasi kerja X1 sama dengan 0 dan disiplin kerja X2 sama dengan 0, maka kinerja karyawan Y akan sebesar 2,760%. Nah, ini sudah saya beri kotak warna merah di sebelah kiri. Kemudian ini ada koefisien regresi X1 sama dengan 0,121 menyatakan jika motivasi kerja X1 skornya ini bertambah 1, sedangkan disiplin kerja X2-nya tetap, maka ini akan meningkatkan kinerja karyawan yaitu Y sebesar 0,121%. Sudah saya beri tanda kotak warna merah. Lalu untuk koefisien regresi X2 sama dengan 0,765 menyatakan jika disiplin kerja X2 skornya bertambah 1 sedangkan motivasi kerja X1 tetap, maka akan meningkatkan kinerja karyawan Y sebesar 0,765%. Ini saya sudah berikan kotak warna merah juga. Nah, di sini harus diberi note ya teman-teman. Jika nilai koefisien regresinya yaitu di sini kan ada X1 dan X2-nya, nilainya saya lihat di sini positif, tidak ada yang minus. Nah, karena nilainya positif semua, maka ini tandanya itu meningkatkan Y. Tapi kalau misalnya di sini ada nilai koefisien regresinya ada yang minus, maka keputusannya itu bisa menurunkan si Y-nya tersebut. Jadi kalau misalnya minus menurunkan, kalau misalnya plus semua itu bisa meningkatkan. Seperti itu ya untuk dasar pengambilan keputusannya. Kemudian kita lanjut ke tabel ANOVA. Nah, di tabel ANOVA-nya ini bisa lihat seperti gambar di bawah ini. Pada tabel ANOVA tersebut diperoleh nilai signifikan sama dengan 0,001 yang akan kita gunakan untuk uji persamaan regresi linear berganda. Ini saya sudah berikan tanda lingkaran warna merah. Lalu nah, di tabel ANOVA tersebut kita punya hipotesis juga. Untuk yang pertama ada HO persamaan linear berganda yang terbentuk tidak signifikan. Lalu ada HA persamaan regresi linear berganda yang terbentuk signifikan. Nah, dari dasar keputusan untuk pengambilan dasar keputusannya, ini ada HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan lebih dari sama dengan 0,05 dan HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Maka keputusan yang bisa kita ambil yaitu karena nilai signifikannya 0,001 kurang dari 0,05, keputusannya adalah HO ditolak yang bawah ya, dan HA diterima jika nilai signifikannya kurang dari 0,05. Kesimpulannya adalah persamaan regresi linear berganda yang terbentuk yaitu Y sama dengan 2760 ditambah 0,121X1 ditambah 0,765X2 maka adalah keputusannya yaitu signifikan. Nah, ini untuk kolom tabel koefisiennya ya yang tadi di tabel sebelumnya, ini saya sudah beri tanda merah juga untuk melihat nilai Y 2,760 tambah 0,121X1 ditambah 0,765X2. Keputusannya adalah signifikan. Dari uji tabel ANOVA tersebut maka bisa disimpulkan. Nah,
Dari uji yang sudah dilakukan secara parsial, maka diperoleh hasil didapatkan hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dengan disiplin kerja dengan kinerja karyawan. Maka secara simultan ini diperoleh hasilnya yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja, disiplin kerja secara bersama-sama dengan kinerja karyawan. Baik teman-teman, sudah selesai untuk presentasi dari saya project kedua untuk pengganti nilai UAS untuk mata kuliah metode kuantitatif. Semoga video pembelajaran ini bisa menambah pengetahuan kepada teman-teman. Kurang lebihnya jika memang ada terdapat kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia adalah tempatnya salah. Saya akhiri untuk video presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.